Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 4 Februari 2022 dalam pekan biasa keempat tahun C. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Ludovica Dian Kristiana. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Putra Sirak, bab 47 ayat 2 sampai dengan 11. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji karena berkat dari Tuhan, ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasihnya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi, dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar, suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mulialah Allah penyelamatku. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau
menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 6 ayat 14 sampai dengan 29. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, Putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini,
maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Kagumkah aku pada Yesus? Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Ibu, Bapak, dan Saudara dalam Yesus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang kekaguman Raja Herodes terhadap tarian anak perempuan Herodias, sehingga sang raja bersumpah akan memberikan apapun kepadanya. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kamu ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah juga kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Dan ketika anak perempuan itu meminta kepala Yohanes karena hasutan Herodias, Herodes pun mengabulkan. Anak itu pergi dan bertanya pada ibunya, "Apa yang harus aku minta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah memenggal kepala Yohanes. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang mengagumkan. Entah itu berupa benda, acara, atau tayangan tertentu, artis, aktor, maupun apa saja. Tidak jarang kekaguman yang berlebihan membuat seseorang mau melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, bahkan menjadi hilang akal. Misalnya, seorang ibu rumah tangga rela duduk berlama-lama di depan layar televisi hanya karena tidak mau ketinggalan
tayangan sinetron yang ia kagumi, atau seorang teman yang sengaja menyisihkan uang, bahkan sampai berhutang hanya demi membeli tiket konser band idolanya. Atau juga pengalaman seseorang yang lain rela melakukan apa saja demi dekat dengan orang yang dikaguminya. Bagaimana dengan kita? Sudah sekian lama kita mengenal Yesus. Siapa Yesus untuk kita? Apakah kita terkesan dengan Yesus? Apakah kita mengagumi Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita? Apa yang Yesus lakukan untuk kita adalah hal yang sangat luar biasa. Yesus sangat mencintai kita sehingga Dia mau melakukan apapun demi kita. Apakah kita juga mau melakukan apapun untuk Yesus sebagai manusia yang kita kagumi? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah aku yang selama ini lebih mengagumi hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga kami melupakan Engkau. Tuhan Yesus, perkenankanlah aku untuk mengagumimu dan melakukan seluruh kehendak-Mu dengan hati yang gembira dan penuh syukur. Amin.